Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video hari ini mengenai unsur pengajaran maupun pendidikan, hari ini saya akan menyampaikan satu mata kuliah yang merupakan mata kuliah yang menjadi inti dari kemampuan saya, yaitu mata kuliah Data Mining dan Manajemen Pengetahuan yang dilaksanakan pada semester ganjil atau semester 7 di tiap tahun akademik. Demikian untuk informasi yang pertama. Kemudian ini saya izin sharing mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Studi dari mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Di sini saya memperlihatkan RPS dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan. Yang di sini mata kuliah pilihan ini merupakan mata kuliah yang masuk ke dalam rumpun Industrial Engineering Science, yang dimana bobot SKS-nya sebesar 3 dan semuanya teori, dan itu dilaksanakan pada semester 7. Untuk dosen yang mengembangkan RPS sendiri merupakan saya sendiri pada mata kuliah ini, di mana dibawahi di kelompok keahlian manajemen. Dan untuk mata kuliah ini, mata kuliah data mining dan manajemen pengetahuan ini memang merupakan mata kuliah pilihan yang saat ini merupakan mata kuliah yang membahas isu terkini di dalam industri 4.0, di mana kalau dalam industri 4.0 ini kita bertemu dengan beberapa banyak konsep baru yang disebut seperti big data, kemudian data science, data analytics, kemudian ada pula nanti data mining salah satunya. Nah, di dalam mata kuliah data mining ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilihat, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dari data mining ini sangat dibutuhkan terutama pada konsep manajemen pengetahuan atau mungkin dari aplikasi manajemen pengetahuan yang dulu mungkin pada awal tahun 2000-an di Indonesia itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan konteks dari manajemen pengetahuan. Hanya saja dalam kurun waktu mungkin sekitar 10-15 tahun terakhir ya, setelah itu masuk ke Indonesia, belum banyak perusahaan yang berhasil untuk mendapatkan eh, apa ya namanya timbal balik dari pengaplikasian manajemen pengetahuan ini. Sehingga setelah dilihat lagi ternyata konsep yang diaplikasikan itu memang apa ya namanya masih terlalu sangat dini untuk bisa dilihat hasilnya, dalam artian karena pengetahuan itu menjadi objek dalam bahan kajian ini, dan di mana pengetahuan ini merupakan objek yang sangat abstrak ya, tidak bisa dilihat maupun tidak bisa di apa namanya ya kita dokumentasikan. Nah, itulah menjadi kesulitan tersendiri di pengaplikasian di dalam perusahaan demikian ya, sehingga salah satu pendekatan yang memang sekarang banyak dipakai itu adalah bagaimana kita melakukan penemuan pengetahuan terlebih dahulu atau disebut sebagai tahapan knowledge discovery di dalam manajemen pengetahuan, sehingga nantinya siklus pengetahuan itu bisa akan berjalan dari knowledge discovery, kemudian nanti ke knowledge sharing, kemudian ke knowledge application, sampai ke nantinya kembali ke discovery lagi, sehingga siklusnya akan terus berjalan. Nah, harapannya seperti itu, ketika siklus ini berjalan nantinya akan memberikan apa ya namanya pengetahuan yang baru dan selalu update di dalam organisasi, dan nantinya itu bisa sekaligus meningkatkan yang namanya inovasi dalam organisasi. Itu harapannya di dalam pengaplikasian di lapangan ya. Kemudian memang dari mata kuliah itu diharapkan bisa menjembatani hal tersebut, di mana dengan kondisi sekarang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sudah masuk ke dalam kontekstual industri 4.0, dan di mana ini nanti akan membahas konsep-konsep, di mana yang pertama kita membahas dulu mengenai data mining, kemudian dilanjutkan nanti bagaimana kepentingan data mining tersebut di dalam manajemen pengetahuan ya. Untuk konsep data mining ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah menambang data yang fungsinya nanti untuk nantinya kita masuk ke dalam knowledge capture dan discovery, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu. Dan di mana untuk data mining ini kita memang menggunakan
beberapa software nantinya itu, tapi software ini merupakan software yang berbasis pada data mining ya. Saya menggunakan software R, yang dimana R ini merupakan software yang nantinya bisa mengolah berbagai jenis data tipenya, terutama mungkin data berbentuk number maupun apa namanya ya, number dan juga tekstual nantinya ya, atau parametrik juga atau non parametrik, itu yang nantinya kita akan dibahas dalam mata kuliah ini. Yang dimana nantinya di dalam penyampaiannya di awal nanti akan fokus dulu ke dalam data mining-nya. Yang pertama, mengenal dulu apa itu hubungan data mining dan juga manajemen pengetahuan, yang itu rujukan pada pertemuan awal di mata kuliah sampai nantinya di pertemuan akhir. Jadi pertemuan awal dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke 10 itu nanti akan membahas mengenai data mining, termasuk metodenya dan pengaplikasiannya dengan software R, termasuk bagaimana nanti menganalisanya. Nah, analisanya ini akan dipakai nantinya itu untuk discover pengetahuan ataupun menemukan pengetahuan atau mengcapture pengetahuan yang nantinya akan berguna untuk organisasi. Nantinya bisa sharing, kemudian nanti akan teraplikasikan pengetahuan yang baru, kemudian discover lagi, kemudian terus-menerus siklusnya terjadi. Demikian harapan dari penyampaian mata kuliah ini, seperti itu. Dan di 4 pertemuan terakhir nanti saya akan membahas mengenai konsep pengetahuan, termasuk bagaimana manajemen pengetahuan itu dari segi siklus manajemen pengetahuannya, kemudian model manajemen pengetahuan, termasuk nanti bagaimana kondisi di organisasi yang dipengaruhi oleh budaya organisasi dan juga learning organization, seperti itu ya, sehingga itu akan berpengaruh pada kinerja dari konteks manajemen pengetahuan di organisasi. Demikian. Nah, nantinya untuk penyampaian mata kuliah ini itu ada 2 CP yang akan dipastikan di sini. Itu adalah CP1 mengenai konsep penerapan size dan sebagainya, dan CP2 nanti untuk masuk ke dalam pemecahan masalah kompleks. Dan di sini memang sudah masuk ke kurikulum OBE untuk di prodi kami, dan di sini adalah 6 CPMK yang saya turunkan dari itu semua, seperti itu. Nah, untuk ujiannya itu nanti ada 2 ujian akhir sama ujian tengah. Misalnya 30% dan ada tugas itu 30% pula, dan kuis 30%, demikian. Nah, untuk nanti interaksi di kelas itu menggunakan, karena dalam pandemi saya masih menggunakan daring, kebanyakan tuh menggunakan meeting room, karena ini memang harus disampaikan dengan langsung karena ini berhubungan dengan konsep-konsep kontekstual ya. Seperti itu, saya menggunakan daring. Untuk daringnya itu menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meeting, kemudian juga nantinya untuk aplikasinya itu nantinya di dalam penggunaan kelas untuk share materi semuanya nanti menggunakan nanti Google Drive untuk sharing di materi di kelas, termasuk nanti juga nanti menggunakan Google Classroom, seperti itu untuk penugasan. Nah, untuk metode yang diterapkan dalam perkuliahan nantinya selain memberikan materi perkuliahan, juga nanti ada tugas dan juga kuis, termasuk tugasnya itu baik tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk tugas kelompok yang nantinya akan diberikan di kelas, nantinya merupakan memahami studi kasus nantinya yang akan sangat nanti menegaskan nantinya bagaimana penggunaan metode data mining ini, beberapa metodenya itu yang sangat penting sesuai dengan tugas di lapangan nantinya itu. Kemudian nantinya kita akan menganalisa bagaimana hasil dari penerapannya itu, kemudian kita hubungkan dengan konsep siklus manajemen pengetahuan. Demikian konteksnya. Sehingga dari RPS ini ada beberapa hal yang saya tekankan, yaitu nantinya itu akan dinilai sekali pada bagian ini, bagian materi pengolahan dengan analisa deskriptif, kemudian algoritma Cummins, decision tree, sama nanti satu lagi adalah siklus pengetahuan. Ini adalah materi yang ditekankan dalam mata kuliah pilihan ini. Dan nantinya apalagi ya, dalam penggunaannya memang nantinya itu untuk memang interaksinya ini karena sedang pandemi banyak menggunakan online, tapi dulu ketika masih menggunakan kelas yang sebelum pandemi itu ada beberapa hal yang saya lakukan untuk mengembangkan materi di kelas. Di antaranya itu adalah ada penugasan nantinya itu untuk memahami konsep model pengetahuan yang dulu itu pernah saya terapkan di satu kelas.
Itu adalah dengan menggunakan tugas, ini yang saya share adalah salah satu tugas waktu sebelum pandemi ya, ini, menggunakan apa namanya ya, tugas di mana menggunakan Post-it dan juga kertas nantinya, menyampaikan nantinya model salah satu model yang terkenal dalam konteks manajemen pengetahuan adalah model knowledge spiral dari Nonaka dan Takeuchi tahun 95, di mana ini saya meminta kepada mahasiswa nanti untuk mencari satu studi kasus sesuai yang mereka temukan mengenai satu paper, kemudian membahas mengenai hal tersebut nantinya dari spiral yang dari mulai socialization, kemudian externalization, combination, sampai internalization. Jadi memahami itu, kemudian mereka menempelkan post-it dengan terserah mereka nanti mendesainnya seperti apa, dan tiap kelompok mempunyai masing-masing apa namanya ini, kemudian saya minta mereka mempresentasikan di depan kelas pada saat satu sesi tertentu. Jadi saya berikan tugas di minggu sebelumnya dan mereka presentasikan di minggu berikutnya nantinya ya. Ini beberapa kelompok yang ada. Kemudian ini yang kami bahas di kelas juga untuk membahas ini. Kemudian ini adalah hasil dari beberapa mahasiswa dan satu tugas yang menurut saya sangat menarik di angkatan ini adalah tahun 2018 adalah ada yang mengambil kasus mengenai dealer mobil di Taiwan, yaitu dealer mobil Ford ya. Jadi ada satu mahasiswa yang membuat desain itu sangat unik sekali ini dari model socialization-nya, kemudian externalization-nya, kemudian communication sampai internalization-nya sangat menarik. Dan dia menyampaikan apa saja nanti yang digunakan dalam kasus tersebut. Ini yang disampaikan oleh mahasiswa saya waktu itu, ini sebelum pandemi. Dan ini juga waktu diskusi di kelas untuk membahas ini, memang saya memberikan waktu satu khusus tertentu setelah saya jelaskan mengenai materi, saya minta mereka untuk nantinya itu berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kemudian menyampaikan apa saja, kemudian nanti setelah itu minggu berikutnya presentasi mengenai hal ini yang saya sampaikan di kelas. Itu waktu sebelum pandemi ya. Kemudian selain itu untuk sekarang, selain dari materi yang terdiskusi di kelas yang demikian mengenai materi di manajemen pengetahuan ya, saya juga mengkombinasikan dengan tadi sebelumnya itu adalah mengenai data mining, di mana kalau data mining ini saya menggunakan software khusus yang disebut sebagai R. Ini yang bisa saya perlihatkan, ini merupakan software-nya, dan ini memang dalam penyampaian materi untuk pemakaian software ini saya memberikan video khusus kepada mahasiswa. Baik secara nanti adalah di recording, tapi itu mungkin untuk beberapa materi sudah saya tempelkan di YouTube, bisa dilihat demikian. Kemudian ada pula karena ada materi yang sangat-sangat khusus sekali, ada beberapa yang saya sampaikan dengan apa namanya, ini yang di YouTube yang seperti ini yang di YouTube, ini yang di YouTube. Kemudian ini saya sampaikan di YouTube, kemudian ada pula nantinya yang saya sampaikan secara langsung di kelas lewat Zoom meeting ya, saya recording dan recordingnya saya share kepada mahasiswa tersebut. Itu demikian adalah interaksinya. Kemudian untuk assessment-nya dari penilaian, memang untuk penilaian yang ada yang disampaikan itu adalah ujian ya, di mana ini merupakan salah satu contoh ujian tengah semester yang saya buat di tahun lalu. Karena tahun lalu itu baru selesai ujian, dan di sini saya memberikan data untuk mahasiswa, dan mereka saya minta untuk mengolah analisa deskriptifnya, kemudian melihat analisanya bagaimana, dan dikumpulkan dalam waktu 5 jam. Waktunya itu take home online ya, waktu itu online. Kemudian untuk ujian akhir semesternya itu juga sama dengan case yang sama, tapi nanti diminta untuk mengolah waktu itu, karena ini RPS yang tadi saya sampaikan RPS yang baru tahun ini ya, karena kami baru berubah ke OBE. Tapi kalau tahun lalu tuh sebelum OBE itu ini yang saya tetapkan, yaitu nanti yang soal untuk UAS-nya ini saya mengambil kasus dari kejadian gempa dari salah satu database di dunia mengenai kegempaan seperti itu. Nah, saya minta mereka mengklasterkan kegempaan tersebut dan termasuk nanti membuat poin keputusannya bagaimana nanti memutuskan tipe-tipe kegempaan mana yang ada sesuai dengan metode yang kita pelajari di kelas seperti itu. Dan kemudian nantinya saya minta mereka membandingkan analisa dari nomor 1 sama nomor 2, nanti apa yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti itu yang saya berikan kepada teman-teman mahasiswa seperti itu. Untuk tugas, memang saya sampaikan waktu tugasnya adalah bagaimana bisa menginput, cuman di sini saya tidak bisa. Bentar ya. Oh, ada juga tugas presentasi paper juga yang sebelum pandemi juga saya lakukan waktu itu. Nah, untuk papernya ini memang bentar ya.
Itu yang bisa saya sampaikan untuk kelasnya yang ada. Nah, itu paper yang ada, kemudian paper yang ada nanti mahasiswa saya minta presentasi juga dengan cara masing-masing. Itu yang saya lakukan. Waktu awal lakukan itu kemudian ternyata kurang efektif, saya tingkatkan dengan bagaimana menyenangkan pembelajaran buat mereka, itu yang saya terapkan ke teman-teman mahasiswa. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri pernyataan untuk unsur pengajaran di sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.